absorben saja begitu. Dan kemudian karenanya dia juga akan mengurangi friction antara apa? Antara lower up dan upper down. Jadi lower daripada femur, upper daripada tibia, ya, untuk tidak saling bergesekan. Dan yang paling penting juga jarang saling bergesekan ya antara dua bone tersebut. Yang paling sering bergesekan adalah kondilus daripada femur dan patella. Nah, itu gunanya daripada lubrikan ini atau hyaluronic acid. Dan kemudian akan mengurangi shock absorben tadi, jadi mengurangi redam kejut begitu. Dan kita lihat di sini kalau kita ambil ekstra matrisnya itu mostly terdiri dari hyaluronic acid. Dan hyaluronic acid inilah yang bertanggung jawab untuk resorpsi air, ya, untuk kekenyalan dan untuk kekentalan daripada synovial fluid. Pada kondisi OA itu sering sekali sendi lutut itu tidak kering, justru dia ada swelling. Kita lihat membengkak begitu. Kita harus membedakan di sini membengkaknya apakah swelling ataukah enlargement. Jadi sangat penting untuk membedakan pada pasien-pasien dengan OA, ketika kita melihat lututnya, pasien datang, "Dok, kaki saya kok bengkak?" gitu. Oke, kita harus lihat apakah ini swelling akibat dari bertambahnya volume daripada synovial fluid, ataukah dia terjadi bony enlargement. Karena apa? Karena osteophyte yang terbentuk tadi untuk mencegah apa? Untuk mencegah instability begitu. Sehingga memang saya selalu memakai kriteria ACR untuk menentukan apakah ini really OA ataukah masalah yang lain di sekitar lutut. Jadi kalau kita pakai kriteria American College of Rheumatology, dan lama ya, saya nggak tahu masih sejawat dari rheumatologi masih memakai apa tidak, tapi saya masih tetap memakai kriteria ini. Yang pertama adalah adanya pain pada nyeri pada lutut disertai 3 dari 6 gejala klinis yang harus ada, yaitu pertama adanya bony enlargement, jadi memang ada besar di situ, but not swelling. Jadi swelling itu nanti bisa juga superimpose daripada NIOA, atau bisa juga dia bursitis daripada suprapatellar karena berbagai macam sebab. Dan kemudian ada bony tender, karena tadi ya, karena adanya OA terjadi penurunan atau penyempitan daripada inter sendi, ya, sendinya menjadi lebih sempit, yang berakibat apa? Yang berakibat ligamen kolateral medial maupun kolateral lateral itu menjadi kendur, sehingga ketika dia moving, ketika dia jalan terjadi instability. Nah, emphasis tempat melekatnya kolateral medial maupun lateral ligamen itu akan tertarik-tarik sehingga terjadi injury. Itu yang kita sebut ada bony tender pada biasanya di daerah kondilus, ya, baik yang di lateral maupun yang di medial. Mostly itu di medial begitu, ataupun di kondilus tibialis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adanya crepitation, terutama di patellofemoral. Jadi kita lihat biasanya tanpa kita gerakkan saja, kita pegang patellanya, kemudian terasa krek-krek, itu disebut dengan crepitation. Kemudian ada morning stiffness yang tidak lebih dari 30 menit, ya, berbeda dengan RA, kalau RA lebih dari 30 menit morning stiffness-nya. Dan kemudian usianya biasanya 50 tahun ke atas, ya, dan biasanya perempuan, ada obesitas juga biasanya, seperti yang dikatakan Dr. Yulia tadi. Nah, kemudian ini adalah the role atau peran daripada hyaluronic acid di dalam di dalam rawan sendi atau joint cartilage, ataupun di dalam cairan sendi itu sendiri atau synovial fluid itu sendiri. Yang pertama-tama ya, dia menormalkan keseimbangan water di situ.
Ini perannya banyak sekali. Saya tidak terlalu ahli untuk menjelaskannya, tapi gambarnya seperti itu. Dan kemudian mendehidrasi tisu. Jadi ketika hyaluronic acid-nya itu berkurang oleh karena berbagai sebab, katakan oleh karena produksinya berkurang, ya, maka akan terjadi ketidakseimbangan daripada uptake water, gitu. Dan kemudian terjadi juga tisu dehydration. Fungsi yang lain adalah dan lain-lain ini. Ya, oke. Kemudian tujuan daripada NIOE terapi adalah yang pertama-tama tentu saja mereduce pain. Reduce pain karena free from pain itu adalah hak asasi manusia. Jadi jangan biarkan pasien tetap dalam keadaan pain, karena selain mengganggu, melanggar hak asasi manusia, dia juga akan develop to chronic pain. Sehingga apa? Sehingga pathway-nya itu akan berubah, dia pergi ke sentral dan akan sulit diobati. So do not let the patient become chronic pain. Dan kemudian memprevensi komplikasi, ya, di sekitar sendi, di hip joint, di ankle, bahkan di back, serta deformitas. Dan kemudian kembali kepada fungsi. Nah, ini adalah treatment untuk mereduce pain. Ada 3, ya, ada konvensional, intervention, dan surgery. Konvensional tadi sudah disebutkan oleh Dr. Yuliasih, ada farmakoterapi, ada rehabilitasi. Saya lebih suka menggunakan leader daripada WHO untuk mengobati nyeri pada OA. Walaupun tidak bisa digunakan begitu saja, karena kita juga harus melihat apakah ini akut, apakah ini subakut, apakah kronik. Karena kalau misalnya pada kasus yang kronik, pain, katakan dia lebih dari 3 bulan, ya, maka kita tidak perlu atau tidak make sense sebenarnya untuk memberikan NSAID. Kita memberikan analgesik saja atau dengan adjuvan. Dan kemudian medical rehabilitation itu merupakan sesuatu yang harus, ya, saya katakan. Kenapa? Karena kita akan melindungi, ya, apa yang sakit dan kemudian memfasilitasi otot-otot mana yang harus dikuatkan, begitu. Nah, medical rehabilitation ini tidak sama dengan dipanasi. Biasanya mindset daripada teman-teman sejawat apabila dikirim, ya, pasiennya ke medical rehabilitation, itu nanti akan diberi SWD, TENS, dan sebagainya. No, begitu. Kita akan reevaluasi pasien itu, mana masalah fungsi yang terjadi. Kalau misalnya masalah fungsinya pada hamstring, pada misalnya quadriceps, ya, pada masalah instability, maka kita berikan sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada gangguan fungsi. Sehingga memang sangat spesialistik. Kita tidak bisa menyerahkannya kepada fisioterapi yang bukan dokter bahkan. Nah, kemudian treatment yang lain adalah intervention. Intervention di sini mencakup steroid, begitu. Nah, bagi teman-teman sarjen, ya, yang mereka berpikir nanti ke depannya akan dilakukan suatu operasi, mereka menyarankan, sangat tidak menyarankan, not advisable untuk steroid ini. Tapi kita punya PRP sekarang yang lagi terus dalam penelitian, ya. Kemudian ada proloterapi dan ada viskosuplementasi, yaitu hyaluronic acid yang akan kita bicarakan lebih lebar nanti. Dan kemudian untuk mereka-mereka yang tidak menginginkan surgery pada kasus-kasus grade 3 dan grade 4, ya, maka kita bisa memikirkan genicular nerve block atau ablasi sebagai paliatif prosedur. Biasanya sangat mudah dikerjakan, bisa poliklinis ataupun bisa rawat inap. Tapi biasanya saya mengerjakannya poliklinis. Barulah surgery untuk grade 3 ke atas, begitu. Nah, kalau kita melihat viskosuplementasi artikel dalam 1 tahun terakhir, itu ada 17 jurnal mengenai hyaluronic acid. Jadi sangat banyak sekali. Ya, mulai tahun 2020 sangat banyak, ya. Dan ada pro dan kontra, begitu. Ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan sangat bagus hasilnya. Itu biasa dalam dalam kita berpraktek, begitu, ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya hyaluronic acid pada knee osteoarthritis? Jadi penggunaan hyaluronic acid pada knee OA.
Bagaimana kerjanya, apa indikasinya, bagaimana evidence-nya, dan bagaimana protokolnya. Sekarang kita ke bagaimana kerjanya. Ya. Mechanism of action-nya itu not fully known, nggak diketahui. Jadi kita ini ada apa namanya, ada knee osteoarthritis, sorry. Oh, maaf, apakah saya masih terdengar ya di situ? Masih, Dok. Jelas. Halo? Ya, terdengar jelas, Dok. Halo? Ya, silakan. Sudah masih terdengar Oke, jelas, Dok. mohon maaf tadi sempat terlempar saya, mohon maaf ya. Jadi Oke. mechanism of action-nya is not fully known, ya. Tapi kita bisa membuat logika bahwa dia bekerja sebagai suplementasi, ya, dan mengembalikan hemostasis daripada endogenous hyaluronic acid. Nah, ini mengenai apa namanya yang sering menjadi isu juga, yang sering jadi isu jualan ya. Ini apa namanya berat molekulnya segini ya, berat molekulnya segini. Jadi kalau kita lihat di sini memang yang low molekulnya ya itu memang tidak terlalu link ya affinity-nya kepada apa namanya reseptor begitu. Yang terbaik itu apabila kekentalannya itu antara 500.000 sampai 4 juta Dalton. Dan apabila dikatakan di apa namanya literatur lain semakin kental itu semakin bagus. Tapi dikatakan dalam jurnal ini bahwa apa namanya kekentalan yang lebih dari 4 juta Dalton itu tidak terlalu bagus untuk menstimulasi biosintesis daripada endogenous hyaluronic acid. Nah, ini apa namanya exogenous molecular hyaluronic acid ya yang available di pasaran ya antara yang low, intermediate dan high dan bagaimana yang bagus nanti mungkin bisa ada apa namanya pencerahan. Jadi kalau menurut literatur itu menurut literatur ya ini yang ini yang paling bagus begitu ya. Oke, kemudian apa indikasinya? Sebagai second line treatment pada pasien-pasien yang masih tetap simptomatik, ya walaupun sudah kita berikan obat-obatan NSAID dan sebagainya, atau mild to moderate knee osteoarthritis, ya kalau di derajat ini kan kita lihat dengan Kilgren dan Lawrence, atau juga pada kasus-kasus yang severe untuk mendelay ya total knee replacement surgery. Ini adalah apa namanya evidence yang bisa kita ambil dari evidence from real life setting, bias and surface. Di sini disebutkan ada yang positif, ada yang negatif, makanya saya katakan tadi pros and cons, ya kontra dan pro kontra ada di situ. Kemudian conclusionnya itu adalah bahwa ada evidence yang bagus ya efikasi daripada intraarticular hyaluronic acid untuk mengurangi nyeri begitu ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan kortikosteroid itu memang ini kortikosteroid itu lebih cepat hasilnya untuk menurunkan nyeri seperti tadi juga Dr. Yuliasin menyebutkan, tetapi dia longer lasting dibandingkan dengan kortikosteroid. Kan umumnya apa namanya pada beberapa observational study itu akan memperlambat 2 tahun ya kepentingan untuk apa namanya di TKR total knee replacement. Nah, ini adalah protokolnya sangat mudah, tidak harus dengan guiding ya, tapi dengan guiding lebih bagus, tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu guiding karena memang ketepatannya hampir lebih dari 90% dengan landmark ya. Kita tentukan di sini ada 6 landmark yang bisa kita apa namanya lakukan injection di sini. Di mana yang paling bagus? Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang paling bagus. Cuma kita lihat aja tempat mana yang kosong, artinya tempat mana yang longgar begitu dari injection site-nya. Nah, kemudian terakhir mungkin bahwa low impact exercise sangat bagus pada pasien-pasien OA. Nah, sekarang teman-teman saya lihat banyak yang bersepeda, nah sangat bagus untuk memelihara dengkul Anda semuanya. Mohon maaf mungkin melebihi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya lihat dari materi tadi ada beberapa pesan yang disampaikan. Jangan membuat adjustment terapi based X-ray ya. Jadi jangan membuat keputusan pengobatan berdasarkan foto polos yang kita lihat.
atau berdasarkan grading Kellgren-Lawrence ya, pesan Dokter Rita. Kemudian yang kedua, beliau ini juga ternyata kan sangat ahli di bidang nyeri ya. Jadi ada kekhususan untuk terapi intervensi nyeri yang dimiliki oleh Dokter Rita, sehingga tadi Dokter Rita menyebutkan atau menjelaskan dengan detail tentang sumber nyeri yang terjadi pada osteoartritis. Sehingga dengan kita mengetahui sumber nyeri, maka kita bisa melakukan pengobatan dengan baik ya. Kemudian Dokter Rita juga menjelaskan tentang bagaimana proses nyeri, proses swelling, serta komponen atau struktur yang berada di sekitar lutut atau knee, sehingga hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam proses mekanisme terjadinya nyeri pada OA ya. Kemudian sisi dari pengobatan OA dari aspek kedokteran fisik dan rehabilitasi tadi juga sudah disampaikan dengan jelas oleh beliau. Bagaimana peran dari hyaluronic acid? Apakah masih concern, masih bisa kita gunakan dalam tata laksana pengobatan osteoartritis ini? Dan tadi Dokter Rita juga sudah memberikan beberapa evidence atau jurnal bahwa terapi ini masih bisa digunakan. Baiklah, sudah masuk Dok, tadi ini beberapa pertanyaan dari para teman sejawat Dok, untuk Dokter Rita dan Dokter Yuliasi. Baik, kita sedikit sharing dari Dokter Arvika Wida. Izin bertanya kepada Dokter Yuliasi, apakah ada tempat untuk pemberian glukosamin dan chondroitin pada pasien OA? Silakan Dokter Yuliasi. Iya, pemberian glukosamin sama chondroitin sampai saat ini juga masih kontroversi, riset-riset juga masih kontroversi. Kalau menurut saya dan melihat patogenesis daripada osteoartritis karena kartilat itu mempunyai otoriter dan glukosamin chondroitin itu suatu makromolekul di mana penyerapannya agak sulit, sehingga yang menyampai sendi mungkin tidak cukup, sehingga tidak bisa memperbaiki kualitas sendi. Di samping itu karena kondrositnya mempunyai sifat otoriter itu tadi, meskipun dia dikasih glukosamin, chondroitin yang banyak, kalau dia tidak mau mensintesa, tidak mau mensintesa. Jadi kalau saya biasanya saya tidak pernah memberikan glukosamin, chondroitin, karena itu saya anggap placebo, karena digolongkan bukan obat tetapi nutrisi. Dia suatu nutrisi. Jadi saya menjelaskan pasien bahwa itu placebo. Kalau ibu percaya bahwa itu bisa mengurangi nyeri, ya silakan diminum. Kalau tidak ya enggak usah diminum, enggak usah beli-beli yang mahal. Mungkinlah dengan latihan-latihan fisik, kemudian tadi dievaluasi tempat nyerinya, kemudian dimasaj, itu sangat membantu daripada minum obat-obat yang tidak jelas kerjanya. Banyak kontroversinya. Saya tidak bisa bilang iya atau tidak bisa bilang tidak. Monggo para teman saya, tapi saya anggap itu nutrisi, jadi saya anggap itu placebo. Baik, terima kasih Dokter Yuliasi. Kita menuju pada penanya yang kedua, Dokter Agustinus Vincent. Saya kira ini nanti bisa dijawab oleh kedua pembicara ya. Pada kasus OA sendi kecil seperti pada sendi jari tangan, bagaimana aturan serta dosis pemberian injeksi hyaluronan dan steroid intraartikuler? Dan yang kedua, jenis exercise dan fisioterapi apa yang bisa kita sarankan pada pasien OA manus?
Dan yang nomor 3, apakah penggunaan glukosamin kondroitin MSM memberikan manfaat? Ini sama dengan tadi pertanyaan dari Dokter Wida ya. Jadi saya pikir ini hanya kita bahas 1 dan 2 saja ya pertanyaannya Dokter Agustinus. Mungkin ada tanggapan dari Dokter Rita, silakan Dok. Terima kasih Dokter Rita. Jadi memang benar, saya setuju dengan Dr. Yuliasi bahwa glukosamin, kondroitin itu, ya MSM, itu merupakan vitamin saja atau suplemen saja, sehingga memang kalau di Amerika itu dijual bebas, sehingga mungkin banyak sekali ya pasien-pasien kita yang mendapatkan glukosamin 1000 mg atau ada yang 2000 mg ya dari Amerika ya, dengan tulisan di botolnya itu sebagai suplemen ya, dan itu tidak perlu resep. Jadi sama dengan Dr. Yuliasi juga, sementara apabila itu ada efek placebo dan kemudian pasiennya merasa kadang-kadang pasiennya merasa enak kok dok, oh ya teruskan aja kalau enak gitu kan ya. Nah, begitu. Jadi tapi saya sendiri kalau misalnya untuk OA tidak memberikan glukosamin itu sebagai salah satu alasan untuk mengurangi nyeri atau menghambat proses untuk terjadinya degenerative disease lebih lanjut begitu. Nah, kemudian mengenai exercise pada jari-jari. Jadi kita harus sekali lagi sebagai dokter, jadi saya kadang-kadang banyak teman-teman, dok bagaimana exercise untuk LBP, dok bagaimana exercise untuk lutut ya dan sebagainya, bagaimana exercise untuk sendi bahu begitu. Jadi kita dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu adalah dokter spesialis ya, dokter spesialis yang melakukan setiap treatmentnya berdasarkan diagnosis. Nah, sama dengan misalnya pada OA di daerah yang ditanyakan tadi, di daerah tangan begitu. Permasalahannya apa begitu? Jadi permasalahannya dulu apa? Oke, dia tangan. Kita lihat ada Bouchard di situ ya, ada pembengkakan atau enlargement pada DIP maupun PIP-nya begitu. Nah, kita lihat apakah dia masih dalam fase yang unstable, fase yang masih nyeri, ataukah dia sudah dalam fase yang kronis ya. Itu akan berbeda sekali. Jadi kita lihat fasenya di mana. Kalau dia fasenya di kronis akan berbeda latihannya dengan fase di akut, dan akan berbeda juga dengan akut eksaserbasi. Prinsip daripada latihan di ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah satu, fasilitasi. Ya, kemudian meningkatkan kembali kemampuannya. Jadi kita memfasilitasi apa yang harus kita kuatkan, ya, apa yang harus kita lindungi untuk tidak terlalu berlebih-lebihan, ya. Kemudian apa yang harus kita fleksibelkan, begitu. Katakan misalnya kita kembali ke OA pada PIP atau DIP, PIP ya, PIP dia daripada jari gitu ya, jari tangan. Kita lihat ya, apakah jari-jarinya ini stable atau tidak. Jadi sangat mudah untuk melihat apakah jari-jari sendi DIP maupun PIP-nya itu stable atau tidak. Biasanya dia bergoyang dengan lebih. Nah, pada kondisi dia dalam keadaan instabil, mungkin karena yang seperti saya sebutkan tadi, dia baru saja mengalami penipisan daripada joint cartilage ya, yang menyebabkan ligamen sekitar sendinya itu menjadi laxity, maka justru kita harus tidak melakukan exercise dulu. Kita memberikan stabilisasi stabilisasi seperti misalnya tapping ya, untuk apa? Untuk mengurangi dari exaggerated movement begitu. Baru ketika kita lihat bahwa tidak lagi ada instability di sendi tersebut, maka otot-otot yang ada di sekitarnya kita kuatkan, kita fleksibelkan. Saya ambil contoh misalnya yang paling sering adalah pada OA. Pada OA nih, ya, setelah fase akut atau akut eksaserbasi itu selesai, maka biasanya dia akan terjadi fase stiffness. Kita suruh pasiennya kemudian kita suruh dia untuk nekuk lututnya ya ke arah gluteusnya, umumnya dia nggak bisa begitu.
Nah, pada saat itulah kita melakukan exercise. Exercise apa? Untuk melakukan stretching. Ya, stretching tentu saja kita melakukan sebelum stretching untuk untuk quadricepsnya, ya. Kita bisa massage dulu, kita bisa berikan modalitas ultrasound dulu di daerah mana? Di daerah quadriceps, karena kita ingin melengthen quadricepsnya supaya apa? Supaya ROM daripada knee-nya untuk fleksi itu bisa kembali. Atau kita juga ingin melengthen otot-otot hamstringnya yang ada di belakang, begitu. Nah, kita lihat, kita setelah leg raising kan dia, apakah ada nyeri di daerah hamstringnya. Kemudian kalau misalnya itu ada, maka kita lakukan hamstring stretching. Ya. Begitu juga dengan tibialis posterior, tibialis anterior. Jadi sekitar otot-otot di sekitar lutut itu semuanya kita jadikan perhatian mana yang akan kita latih. Jadi tidak ada sebenarnya exercise borongan begitu. Kecuali kalau pada orang yang sehat. Pada orang yang sehat paling bagus apa? Sepeda begitu. Karena apa? Karena quadriceps, kemudian hamstring, anterior tibial, posterior tibial, dia bekerja semuanya. Tapi kalau pada nyeri OA, maka kita lihat apa yang diperlukan agar apa? Agar tidak terjadi bertambah nyeri yang menyebabkan malalignment justru begitu. Jadi memang custom sekali dan kita harus melakukan analisa. Betul. Jadi tidak misalnya, oh nanti kalau ada nyeri lutut, nah kita lakukan begini dan begini, tidak. Kita lihat. Dan biasanya juga ada atrofi pada FMO, vastus medial oblique, ya. Nah itu juga kita lakukan strengthen dan perhatikan how to do strengtheningnya begitu. Prinsip daripada strengthening exercise adalah satu harus diberikan beban, ya. Kemudian harus ada dosis tertentu. Dan kemudian disertai nutrisi. Kalau kita misalnya memberikan exercise untuk mengupgrade volume daripada vastus medial oblique yang biasanya terjadi atrofi tanpa disertai protein yang ditingkatkan, ya kebutuhan protein kita umumnya 4 mg per kilogram berat badan, kita bisa kasih 5 gram per kilogram berat badan misalnya begitu. Nah, itu dia akan sia-sia juga begitu. Begitu saya rasa yang bisa saya jawab, ya mudah-mudahan bisa dimengerti. Oh ya, mungkin saya tambahkan lagi mengapa mungkin tadi Dr. Yuliasi mengatakan tidak pernah datang OA ke penyakit dalam. Saya rasa karena di FKTP atau lulusan dokter menurut FKDI 2015 itu level kompetensi untuk penanganan OA itu grade 4 begitu. Jadi menjadi kompetensi yang tuntas pada dokter. Baru setelah terjadi kesulitan atau penyulit itu bisa dikonsulkan ke FKRTA. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rita. Jadi beliau sudah menjelaskan dengan baik tentang exercise pada pasien-pasien OA ya. Jadi tidak bisa disamaratakan, customize ya. Dan melihat, saya kira juga penting kita melihat berat badan pasien ya, melihat grading dari kerusakan sendi, nyeri, adanya atrofi otot ya, dan juga jangan dilupakan Mas Jawad komorbid yang menyertai pada pasien. Baik, ini dari Dr. Yonita Santoso, izin bertanya, apakah hyaluronic acid dapat diberikan pada OA sejak dini atau setelah grade tertentu? Ini bisa dijawab oleh dua pembicara, namun saya persilakan Dr. Yuliasi, Dok. Dr. Rita aja ini. Oh, silakan Dr. Rita untuk menjawab apakah hyaluronic acid bisa OA sejak dini, Dok, atau tunggu grade tertentu? Saya justru menyarankan penggunaan hyaluronic acid itu sejak awal. Karena apa? Untuk menutrisi. Menutrisi apa? Menutrisi cartilage seperti dalam PPT saya yang halaman ketiga tadi begitu. Tapi kalau misalnya pasiennya itu sudah late grade ya, sudah grade 3, grade 4, itu mostly tidak akan ada lagi efek yang berarti untuk penggunaan hyaluronic acid secara logika ya. Karena apa? Karena apabila cartilage, joint cartilage itu sudah rusak, itu nggak akan bisa kembali normal lagi, begitu.
Jadi sebelum begitu terlalu rusak, sebenarnya kita bisa memberikan hyaluronic acid ya, sehingga tidak menjadi lebih rusak, dan kemudian dia masih bisa menutrisi joint cartilage ya. Jadi kemampuan eksogenus daripada hyaluronic acid itu masih mampu